Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya atas nama Siti Nurijar Hasu dengan NIM 073202021 akan mempresentasikan UAS Geoteknik Tambang. Soal pertama, jelaskan gambar di bawah ini. Yang pertama, longsoran baji atau disebut dengan Wittje failure. Longsoran baji terjadi ketika dua atau lebih bidang lemah, seperti bidang retakan atau diskontinuitas, saling bertemu pada sudut tertentu dan membentuk sebuah baji. Longsoran ini dipicu oleh gaya gravitasi atau beban tambahan yang menyebabkan baji tersebut meluncurkan ke bawah di sepanjang bidang lemah. Ciri-ciri longsoran baji meliputi: pertama, terjadi pada permukaan bidang yang miring; kedua, dapat dipengaruhi oleh air atau getaran, misalnya dari gempa; ketiga, sudut bidang retakan biasanya lebih kecil daripada sudut geser material batuan sehingga memungkinkan baji meluncur. B. Longsoran toppling atau disebut dengan toppling failure. Longsoran toppling terjadi ketika kolom atau blok batuan yang tinggi dan sempit terbalik atau terguling akibat kehilangan stabilitas. Fenomena ini biasanya terjadi pada batuan yang memiliki bidang diskontinuitas vertikal atau hampir vertikal. Faktor pemicu meliputi: pertama, beban tambahan pada puncak batuan; kedua, tekanan lateral seperti dari angin, air, atau aktivitas manusia; ketiga, erosi pada bagian bawah kolom yang mengurangi penopang strukturalnya. Ciri utama longsoran toppling adalah gerakan rotasi pada sumbu horizontal, berbeda dengan longsoran baji yang melibatkan gesekan sepanjang bidang miring. Kedua, jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode di bawah ini. Yang pertama, kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Metode ini didasarkan pada analisis kesetimbangan gaya dan momen pada satu potongan lereng untuk menentukan apakah lereng tersebut stabil atau tidak. Prinsip utama menganalisis gaya dan momen pada potongan lereng yang dibagi menjadi beberapa blok atau elemen. Kedua, menghitung faktor keamanan atau factor of safety (VOS), yaitu perbandingan antara gaya penahan resisting forces dan gaya penggerak driving forces. Langkah utama: pertama, menentukan geometri lereng, sifat fisik material, dan kondisi diskontinuitas. Kedua, membagi lereng menjadi elemen-elemen atau blok. Ketiga, menghitung gaya yang bekerja pada tiap elemen. Menentukan faktor keamanan berdasarkan asumsi tertentu seperti mekanisme longsoran dan keunggulan. Pertama, relatif sederhana dan cepat untuk diterapkan. Kedua, cocok untuk analisis awal atau desain kasar. Kelemahan bergantung pada asumsi tertentu seperti bentuk bidang longsor. Kedua, tidak mempertimbangkan deformasi atau tegangan internal secara mendeteksi. B. Metode elemen hingga atau disebut dengan finite element method atau FEM. Metode elemen hingga adalah pendekatan numerik yang lebih kompleks untuk menganalisis perilaku material lereng dengan memperhitungkan deformasi dan distribusi tegangan di dalam tubuh lereng. Prinsip utama, membagi lereng menjadi elemen-elemen kecil yang disebut dengan finite elements. Kedua, menggunakan persamaan matematis untuk menggambarkan hubungan tegangan, regangan, dan sifat material pada setiap elemen. Ketiga, memperhitungkan deformasi plastis, elastis, dan interaksi antara elemen-elemen. Langkah utama: pertama, membuat model geometri lereng dalam membentuk elemen diskrit. Kedua, menentukan properti material seperti modulus elastisitas dan kohesi. Ketiga, memberikan kondisi batas dan gaya luar pada model. Keempat, menjalankan simulasi untuk menghitung distribusi tegangan, regangan, dan faktor keamanan. Keunggulan: dapat memodelkan geometri kompleks dan material heterogen.
Kedua, mempertimbangkan deformasi material dan tegangan internal. Ketiga, cocok untuk analisis rinci dan prediksi perilaku jangka panjang. Kelemahan, memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar. Kedua, membutuhkan data input yang lebih rinci dan akurat. Ketiga, lebih kompleks untuk diinterpretasikan dibandingkan metode kesetimbangan. Perbandingannya, soal ketiga, jelaskan gambar di bawah ini berkaitan dengan pendekatan probabilistik. Yang pertama, A. Probabilistik kelongsoran atau disebut dengan PK. Probabilitas kelongsoran PK adalah ukuran yang menyatakan kemungkinan bahwa lereng akan mengalami kegagalan berdasarkan distribusi statistik parameter geoteknik dan faktor keamanan FOS. Prinsip utama dalam menganalisis probabilistik parameter seperti kohesi, sudut geser dalam, dan berat jenis material dianggap sebagai variabel acak dengan distribusi tertentu, misalnya normal dan log normal. Kedua, probabilitas kelongsoran dihitung sebagai area di bawah kurva distribusi yang menghasilkan FOS 1/1 yang berarti kegagalan lereng. Langkah utama, pertama mengumpulkan data parameter geoteknik dan menentukan distribusi statistiknya. Kedua, menggunakan metode Monte Carlo atau metode probabilistik lainnya untuk menghitung distribusi faktor keamanan. Ketiga, mengestimasi probabilitas kelongsoran dari distribusi faktor keamanan. Output di PK dinyatakan dalam proses presentasi atau 1. Nilai PK rendah menunjukkan lereng stabil, sedangkan nilai PK tinggi menunjukkan kegagalan yang lebih besar. B. Kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 1827 tahun 2018. Kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 1827 tahun 2018. Kapman Keputusan Menteri nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik di Indonesia memberikan panduan mengenai kestabilan lereng tambang. Pertama, faktor keamanan FOS. Kedua, probabilitas kelongsoran atau disebut dengan PK. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Hubungan dengan PK, pendekatan probabilistik yang menghasilkan PK 5% menunjukkan bahwa resiko kegagalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh Kapman 1827/2018. Hal ini menghasilkan bahwa operasi tambang dilakukan dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Soal keempat, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang A. Rocky Quality Designation atau disebut dengan RQD Index. RQD adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas batuan berdasarkan panjang inti batuan utuh yang didapatkan dari proses pengeboran. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat retakan atau diskontinuitas dalam batuan. Seperti pada di bawah ini, kita ada perhitungan. Klasifikasi RQD. Kegunaan memberikan informasi awal tentang kualitas batuan untuk desain teknik seperti kestabilan lereng, terowongan, atau fondasi. Digunakan sebagai input untuk metode klasifikasi lainnya seperti RMR dan RQD. B. Rock Mass Rating atau RMR. RMR adalah sistem klasifikasi batuan yang dikembangkan oleh Wieniawski atau disebut dengan 1973 untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan beberapa parameter geoteknik. Parameter penilaian RMR dihitung berdasarkan bobot dari parameter berikut. Pertama, kekuatan tekan batuan utuh diukur dalam MPa. Kedua, RQD, Rock Quality Designation, sebagai penilaian kualitas inti batuan. Ketiga, spasi diskontinuitas, jarak antar bidang diskontinuitas dalam batuan.
Keempat, kondisi diskontinuitas meliputi kekasaran, pelapukan, infill, dan kontinuitas bidang. Kelima, kondisi air tanah, tingkat tekanan air pori atau aliran air dalam bahasa batuan. Setelah menilai masing-masing parameter, nilai total RMR dihitung dan massa batuan didisklasifikasikan seperti klasifikasi RMR. Kegunaan memberikan informasi tentang kekuatan dan kestabilan massa batuan. Kedua, digunakan untuk mendesain struktur geoteknik seperti terowongan tambang, tanah, dan lereng. Ketiga, menentukan dukungan atau perkuatan yang diperlukan untuk kestabilan. Perbandingan RKD dan RMR. Ada aspek RKD dan RMR. Kesimpulan, RKD adalah metode sederhana untuk mengevaluasi kualitas batuan berdasarkan inti pengeboran. RMR lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai parameter untuk mengevaluasi kekuatan dan kestabilan massa batuan dalam skala besar. Soal kelima, jelaskan secara ringkas di bawah ini. Pertama, butir-butir penting dalam inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang. Inspeksi geoteknik tambang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi stabilitas lereng secara rutin. Yang pertama, kondisi lereng. Kedua, kondisi dryness. Ketiga, keberadaan retakan dan diskontinuitas. Keempat, aktivitas tambang. Kelima, pemantauan instrumentasi. Keenam, kondisi material. Ketujuh, kondisi keselamatan. B. Jenis-jenis instrumen pemantauan geoteknik tambang. Instrumen geoteknik digunakan untuk memantau kondisi stabilitas lereng dan mendeteksi potensi kelongsoran secara dini. Jenis-jenis instrumen utama. Pertama, radar pemantauan lereng atau slope monitoring radar. Kedua, extensometer. Ketiga, insulinometer. Keempat, piezometer. Kelima, prism reflektor dan total station. Keenam, tiltmeter. Ketujuh, fiber optic sensors. Kedelapan, geopon atau seismometer. Sekian dan terima kasih.